Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para habaib, para hadirin, khususan Habib Mustafa dan Habib Hadi dan Habib-habib lain yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Alhamdulillah, malam ini kita berkumpul dalam acara haul dari Al-Habib Ali Al-Hinduan, yang mana saya dengar bahwa beliau mendapatkan apa yang banyak orang-orang Islam lain menginginkannya, banyak orang-orang soleh menginginkannya, yaitu husnul khatimah. Terbukti beliau mendapatkan itu, yang saya dengar bahwa beliau diwafatkan oleh Allah dalam keadaan sholat. Dan Idul Fitri, setelah menjalankan ibadah puasa, yang mana kita tahu semua bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang mulia, bulan rahmah, bulan maghfirah dari Allah. Jadi begitu keluar dari bulan maghfirah, bulan rahmah, bulannya ibadah, beliau wafatkan pada saat salat Idul Fitri, kalau tidak salah seperti itu. Jadi seseorang itu diwafatkan oleh Allah itu apa yang biasa mereka lakukan. Seperti Habib Ali, saya yakin beliau itu hobinya sholat, beliau itu hobinya mendekat kepada Allah, bermunajat kepada Allah. Makanya beliau diwafatkan saat itu. Kalau begitu, kita kembalikan kepada diri kita. Apa kesukaan kita? Pilih kesukaan kita. Jangan ikuti kesukaan kita, tapi pilih. Dipikir dulu, maukah kita diwafatkan dalam keadaan seperti itu? Semoga kita setelah dari acara ini, kita dibuka hati kita oleh Allah, disukakan dengan hal-hal yang diridhai oleh Allah. Syukur-syukur kalau kita bisa disukakan, dihobikan, ditaklukkan hati kita kepada sholat, kepada sholat. Sholatu imaduddin, katanya Kanjeng Nabi. Sholat itu tiangnya agama. Jadi kalau sudah jadi tiang, begitu kokoh, kuat, besar, maka bangunannya akan kokoh, kuat, dan besar. As-sholatu lidzikri, katanya. Sholat itu untuk berzikir kepada Allah, untuk mengingat Allah. Banyak sekali sholat. Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholah inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu bisa menjauhkan kita dari perbuatan jelek, perbuatan mungkar.
Terus bagaimana dengan orang-orang yang masih bermaksiat padahal dia masih sholat? Seharusnya ketika sholatnya betul, syarat rukunnya dipenuhi, adabnya dilakukan, insya Allah hatinya akan berubah. Ada satu keterangan dalam kitabnya Imam Ghazali, yaitu Ihya Ulumuddin, Bayanu Ma'anil Batinah allati tatimmu biha hayatus shalah. Ini menerangkan tentang makna-makna batin, makna-makna yang jenisnya adalah batin, yang dengan makna ini bisa mengetahui arti ini, bisa merasakan ini, maka hayatus shalah akan sempurna. Hayatus shalah akan sempurna, bukan hanya sholat tapi hayatus shalah, sholatnya hidup. Di situ kata Imam Ghazali, ma'aninya itu ada banyak, makna-makna batin itu ada banyak. Tapi sama Imam Ghazali disebutkan 6. Disebutkan 6. Ini 6 ini berurutan. Ketika sudah bisa dengan makna yang pertama, maka kelebihannya menjadi makna kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Yang pertama adalah hudurul qalbi, hadirnya hati ketika sholat. Yang kedua, setelah bisa hadir, tafahum, faham. Setelah itu ta'zim, setelah itu haibah. Makanya banyak orang-orang soleh kadang diceritakan bahwa para sahabat ada yang ketika mau menjalankan sholat, dari haibahnya sholat gemetar, pucat kulitnya. Ini karena ada haibah dalam sholat. Setelah itu ada roja, setelah haibah ada roja, setelah itu ada haya. Hudurul qalbi, kita tahu bahwa hadirnya hati ini harus dilakukan minimal ketika takbir, ya, minimal ketika takbir. Jadi ketika Allahu Akbar, ini hatinya harus hadir. Kalau tidak hadir, tidak sah. Ini minimal ini. Tapi ada orang-orang yang terkena penyakit di sini, beberapa orang, mungkin tidak banyak. Orang-orang yang menganggap sungguh-sungguh hadirnya hati itu, tapi terkena penyakit ini, kadang jadinya apa? Was-was, ya, was-was. Usolli gitu, usolli pakai shot gitu. Kalau salah kedot, udolli gitu. Jadi hadirnya hati itu ada pembahasan sendiri tentang bagaimana cara mengatasi penyakit was-was itu. Ada sebabnya hadirnya hati. Ada sebabnya hadirnya hati. Apa sih sebelum itu? Apa sih hadirnya hati? Hadirnya hati itu, di dalam hati itu tidak memasukkan apa selain dari yang sedang dilakukan dan sedang diucapkan. Sedang sujud misalnya, jadi selain sujud kepada Allah, selain ta'zim kepada Allah, selain mengagungkan Allah, ini tidak ada. Selain apa yang dibaca itu tidak ada. Selain apa yang tidak
ada sangkut pautnya dengan dibaca, itu tidak ada. Ini namanya hudurul qalbi, salah satunya. Terus sebabnya apa? Ini penting. Kadang kita sholat kita al-fakir terutama ya, yang lain mungkin lebih baik, setelah awalnya inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard, baru mengucapkan itu sudah pikirannya kemana-mana gitu. HP tadi ditaruh di mana dan yang lain-lain. Jadi ada yang bisa menyebabkan hadirnya hati. Himmah itu yang menyebabkan hadirnya hati. Apa himmah ya? Keinginan yang kuat, ketertarikan yang kuat. Mungkin bahasa sekarang itu bisa diartikan passion, bukan fashion ya. Kalau fashion itu baju, mungkin passion, ketertarikan yang kuat. Jadi ketika ada himmah, maka hati akan ikut, maka hati akan hadir. Sama seperti kita ingin menemui seseorang yang sangat kita butuhkan ya. Sholat itu kan menemui siapa? Sholat itu menemui siapa? Menemui Allah. Adakah himmah kita kepada Allah? Kalau memang ada, hatinya akan hadir. Sama, misalnya kita mau menemui seseorang yang sangat kita butuhkan bantuannya untuk menyelamatkan kita, untuk membahagiakan kita dan yang lain-lain, maka kita menghadapnya itu akan dengan sangat sungguh-sungguh. Apalagi ngadepin orang nyareo tangan, hatinya hadir nih. Tidak mungkin kasengkaan kayak kok ngejem habis senang, tak mungkin ya, karena ada himmah di situ. Butuh memang uang, kalau perlu dipuji dulu, insya Allah, dengan segenap hati gitu ya. Kalau sudah ada himmah, maka akan hadir hatinya. Beda kalau ketamoyan orang-orang saya nagih utang sengkah, tidak ada himmah untuk nyaur utang, yang ngomongnya santai saja gitu. Bahkan kadang apa yang diucapkan tadi itu lupa gitu. Itu jadi hadirnya hati itu bergantung himmah, dan himmah di sini bergantung keimanan kita. Himmah di sini bergantung keimanan kita. Jadi ketika kita Allahu Akbar, memang betul-betul mengagungkan Allah, tidak mengagungkan selain Allah. Kadang di sini mulutnya Allahu Akbar, tapi hatinya masih mengagungkan dunia, hatinya masih mengagungkan jabatannya, hatinya masih mengagungkan pujian di lisan orang-orang lainnya. Ini masuknya bisa jadi syirkun khafi. Naudzubillah min dzalik. Setelah itu tafahum. Tafahum di sini adalah idman, menancapkan pemahaman dari awal sampai akhir. Ini bisa terjadi kalau ada hudurul qalbi. Kalau tidak hadir hatinya, tidak mungkin bisa paham. Mungkin bisa dibantu dengan tadabbur ya. Bagi yang mungkin banyak maksiatnya, masih hatinya dipenuhi dengan hubbud dunya, ini yang utama. Ini penyebab utama, penyakit utamanya. Mungkin bisa dibantu dengan tadabbur. Tadabbur apa yang dibaca. Mungkin bergantung juga dengan pemahamannya, dengan keilmuannya, sampai di mana dia bisa mengartikannya. Yang simpel mungkin
Pertama, wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Coba dipaksa hatinya, ditarik untuk memang betul-betul menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala yang membuat seisi dunia ini, membuat kita bisa berguna, membuat kita bisa bernafas, membuat kita bisa menghirup nafas, bukan hanya menghirup nafas tetapi juga bisa mengeluarkan nafas. Coba dibayangkan bahwa kalau kita bisa hanya menghirup saja, tidak bisa melepaskannya, tidak bisa menghembuskannya, ya akan sangat lucu, matinya kembung. Kemudian dimulai dari a'udzubillahi minasyaitonirrajim gitu ya. Memang betul-betul minta tolong sama Allah, berlindung kepada Allah dari gangguan-gangguan setan. Kemudian bismillahirrahmanirrahim. Apa yang tidak butuh Allah? Alhamdulillahirabbil alamin. Semua ini karena Allah, pujian semuanya. Kita bisa sholat, kita bisa menutup aurat, FF kita ditutup sama Allah. Ini semua berkat Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Allah ini maha lembut. Pikirkan kelembutan yang telah Allah berikan kepada kita. Mungkin kita diberikan anak yang lucu atau dan lain sebagainya. Ini banyak. Ambil contoh. Maliki yaumiddin gitu ya. Maliki yaumiddin. Hadirkan kegaduhan apa? Kerepotan nanti di hari kiamat. Maliki yaumiddin. Hanya Allah saat itu yang berkuasa. Siapa di sana saat itu yang akan berkuasa? Tidak ada, hanya Allah. Setelah itu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini ikhlas karena Allah, tawakal kepada Allah. Yang diharapkan hanya Allah. Setelah selesai itu, mulai dari bismillah sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, mintalah yang paling penting. Ihdinas siratal mustaqim. Mintalah yang paling penting, yaitu jalan yang mana itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jalan mana? Siratal ladzina an'amta alaihim. Para anbiya, para wali, para ulama, para orang-orang yang diberi husnul khatimah seperti Habib Ali. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Apa yang kita ucapkan, kita tadabburkan, dan hati mengikutinya, atau ini orang tadabbur dalam qiraah itu ada 3 katanya Imam Ghazali dalam Ihya itu. Yang pertama, baca, lisannya membaca, hatinya tidak ikut. Lisannya membaca, hatinya tidak ikut, karena mungkin dari awal himmahnya tidak kuat, tidak ada hadir hati. Kemudian jenis yang kedua, yaitu lisannya membaca, hatinya mendengarkan dan mengikuti. Berarti hati tabik kepada lisan. Tapi ada orang-orang khusus, ini terbalik. Lisannya yang mengikuti hatinya. Lisannya yang mengikuti hatinya. Ketika hatinya bergelora mengagungkan Allah, kemudian lisannya menerjemahkan dengan Allahu Akbar.
ketika hatinya penuh syukur kepada Allah, lisannya mengucapkan alhamdulillah, dan seterusnya dan seterusnya. Itu mungkin gambaran dari ibadah yang lebih sempurna, lebih bagus lagi. Semoga kita semua bisa mengamalkannya apa yang barusan kita ketahui bersama. Kita pulang bisa jadi hobinya sholat, hobinya mendekat kepada Allah, dan dengan sholat kita bisa dijauhkan dari fahsya dan mungkar. Kita dirubah oleh Allah menjadi orang-orang yang soleh. Ini dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.